Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pecinta Voi TV yang saya hormati. Ini saya, di hadapan saya ada Ustadz Insinyur Haji Andri Kurniawan, Magister Agama. Beliau Ustadz yang tinggal di Malang, dan dalam organisasi beliau aktif sebagai Ketua ANAS Jawa Timur, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Malang Raya, Ketua Markas Dakwah, Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan di SKM, Pembina Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Firqoh An-Najiyah Malang. Tambahan saya satu lagi adalah pejuang tanpa batas. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terbaru, yang sedang mengusik hati rakyat Indonesia itu adalah Ponpes Al Zaitun. Ini kelihatan sakti sekali, si Panji Gumilang itu, sehingga dia berani menghadapi ketika warga di sekitar Ponpes mau demo, dia berani menghadapi. Ini ada apa tadi balik itu, Tat? Ya. Para pemirsa Voice TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Memang fenomena Az-Zaitun ini benar-benar viral di jagat media, baik media cetak, media elektronik, medsos di Indonesia saat ini. Jadi kalau saya melihat dari sisi politis, fenomena Zaitun ini adalah sebuah operasi intelijen flash flag, yaitu sebuah operasi kalau sudah digerakkan yang akan dijadikan kambing hitam adalah umat Islam. Nah itu. Masalahnya yang kita saksikan sekarang ini, stigma radikalisme itu sekarang sudah mulai melemah. Nah, itu sudah mulai melemah. Padahal yang kita saksikan stigma radikalisme ini hanya hantu yang diciptakan oleh Cina, imperialisme Cina untuk menjadikan umat Islam di Indonesia ini musuh number one. Tapi ternyata dalam perjalanannya masyarakat umat Islam sekarang di Indonesia ini semakin cerdas. Jadi ternyata ketika mereka menuduh umat Islam, begitu umat Islam akan bangkit itu dengan radikal, ternyata sekarang umat Islam sudah tercerahkan. Ternyata yang selama ini menuduh radikalisme itu adalah mereka sendiri, yang itu hakikatnya mereka menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi akhirnya sekarang umat Islam semakin cerdas. Ini maling teriak maling. Gitu. Nah, akhirnya sekarang ini dibuat senjata baru, yaitu yang sering kita sebut dengan Neo-Cortex War. Ya, Neo-Cortex War. Jadi perang narasi yang tujuannya sama, untuk melemahkan umat Islam. Tapi strateginya beda. Kalau filosofi Jawa, napok nyilih tangan, itu ya, napok nyilih tangan. Jadi untuk menghantam umat Islam ini pakai umat Islam sendiri, yaitu Az-Zaitun. Makanya kita lihat bagaimana framing yang digerakkan oleh Az-Zaitun itu kan membangkitkan emosi umat Islam yang selama ini sudah mapan dengan apa yang sudah disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Nah, itu ya kan, masalah-masalah fikih ini bahkan sampai ada 9 poin kesesatan yang diungkap oleh Ketua Forum Ulama Indonesia, yaitu Kiai Haji Atian Alidai, yaitu LCMA. Jadi beliau mengungkap tentang 9 kesesatan, dan ini untuk memicu umat Islam, sehingga otomatis umat Islam ketika
Allah dilecehkan, Rasulullah dilecehkan, Al-Quran dilecehkan, bahkan masalah-masalah fikih yang sudah jadi kemapanan di tengah umat dilecehkan. Nah, itu dimunculkan hal-hal baru, ya kan? Hal-hal baru yang itu bertentangan dengan syariat, otomatis umat Islam marah. Ya. Nah ini, otomatis umat Islam marah. Jadi akhirnya ini yang ternyata tujuan digunakan zaitun itu untuk memunculkan, ya tujuannya chaos, ya kan? Dan otomatis itu yang akan merugikan umat Islam. Artinya skenario membuat chaos Ya. sehingga ada penambahan masa jabatan Iya, itu sama terkait sekali. Nah, itu sama sangat seperti terkait people sekali. power ya tadi. Iya. Kalau misalnya people terjadi Iya, chaos, terjadi chaos, itu akan Skenario menguntungkan adalah- mereka, bukan menguntungkan umat Islam. mengeluarkan dekrit itu ya. Iya, akan keluar dekret. Nah ini, oleh karena itu saya mengharap sekali pada tokoh-tokoh ulama, pada kaum muslimin, agar ya benar kita marah kan, tapi marah ini harus kita lanjutkan pada dari sisi hukum. Ya kan? Jadi ini sudah diungkap, bahkan sudah disampaikan oleh Menko Polhukam bersama Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, Ya. bahwa kasus zaitun ini sudah masuk delik hukum pidana dan hukum administrasi. Ya. Nah, ini sudah. Nah, dan beberapa delik-delik yang lain yang akan mengikuti. Nah, ini kesempatan emas bagi umat Islam untuk memunculkan kasus ini ke arah hukum, karena Indonesia negara hukum. Betul, Nah, ini betul, ya. supaya tidak memunculkan anarkis, tidak memunculkan chaos yang nanti akan menguntungkan bagi mereka. Artinya Ya. umat Islam harus mengelola emosi nih tadi. Nah, Meskipun itu. emosi ini sudah Ya. dipacu luar biasa Iya. sama Dan kita wajib membela Islam, membela Allah, membela Rasulullah, membela Al-Quran yang telah dilecehkan oleh Az-Zaitun. Nah ini kan wajib hukumnya. Tapi kita hidup berbangsa dan bernegara ini kedepankan akal sehat. Nah ini supaya itu tidak menjadi bumerang bagi umat Islam. Ayo arahkan kepada hukum. Nah ini, insya Allah itu akan menjadikan kemaslahatan, ya kan, bagi kehidupan kita sebagai umat Islam di Indonesia. Saya kira gitu. Tapi menurut Ustadz, Ya. apakah janji Menko Polhukam dan Gubernur Jabar itu akan dijalankan? Karena selama ini kita lihat kan Wapres memerintahkan untuk menangkap Panji Gumilang. Ya. Lalu dari MUI, tapi ternyata aman-aman saja. Ya. Gimana tuh? Ya, memang kalau saya mendengar apa yang diungkap oleh Menko Polhukam Pak Profesor Mahfud MD dan Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, itu ada waktu kurang lebih 1 minggu. Ya. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan kita husnudon, kita berbaik sangka kepada Polri agar segera menindaklanjuti, ya kan, menindaklanjuti apa yang sudah diumumkan oleh Menko Polhukam bersama Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil bersama staf-staf yang lain. Nah ini, jadi kita mohon kepada Polri untuk segera, terutama pada Bapak Kapolri, untuk segera menindak ini, karena ini sudah di mata hukum sudah sah. Artinya sampai Wakil Presiden juga Kiai Ma'ruf Amin juga melakukan penekanan juga. Nah ini, kenapa kan tidak saya minta kepada aparat hukum untuk segera ya kan menindaklanjuti? Kalau enggak, ini akan tendensi buruk bagi aspek hukum di Indonesia. Berarti ternyata Indonesia tidak lagi menjadi sebuah negara Rechtsstaat, ya kan? Tapi akan menjadi negara Makstat. Nah itu ternyata kenapa kok berlarut-larut tidak segera ditindaklanjuti? Berarti ini bukan lagi negara hukum tapi negara kekuasaan. Nah ini yang patut kita munculkan di publik ini. Saya kira gitu. Terima kasih sekali Ustadz. Penjelasannya sudah sangat gamblang. Mudah-mudahan teman-teman pemirsa semua
paham bahwa kita harus mengelola emosi. Meskipun emosi sangat memuncak, kita kelola sehingga tidak muncul anarkisme. Karena anarkisme akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan dekret itu akan bisa memperpanjang masa jabatan Bapak Presiden Jokowi yang tercinta itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.